Selamat sore, salam ibu-ibu, bapak-bapak. Mari kita satukan hati sebelum kita mulaikan ibadah pada sore malam hari ini. Sama-sama kita berdoa. Haleluya. Bapa kami yang di surga, Bapa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, pada malam sore hari ini Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu dengan ucapan syukur. Terima kasih kami kepada Engkau Tuhan, penyertaan Tuhan sepanjang hari yang sudah kami lalui hingga pada sore malam hari ini kami boleh bersama-sama bersekutu kepadamu Tuhan. Ini semuanya karena anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kesetiaan-Mu, atas kemurahan-Mu, kebaikan-Mu sungguh nyata dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami juga diberi kesempatan untuk kami boleh memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan mendengar firman Tuhan pada sore malam hari ini. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu buat setiap kami. Kami serahkan Tuhan ibadah WBI pada sore hari ini Tuhan. Berkati dan sertai ibadah pada sore hari ini Tuhan dari awal sampai selesai. Kami percaya Tuhan di saat kami memuji Engkau, di saat kami menyembah Engkau, Tuhan hadir memberkati, melawat setiap kami. Kami percaya ada damai sejahtera surgawi yang turun buat setiap kami. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu. Terima kasih Roh Kudus, biarlah Kau pimpin dan urapi setiap hamba-hamba-Mu yang ambil bagian di dalam pelayanan pada malam hari ini Tuhan. Layakkan setiap kami, ampuni kami jika ada dosa pelanggaran kami. Biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan di dalam ibadah pada sore malam hari ini. Terima kasih Tuhan, berkati sarana yang kami pakai, laptop, HP, wifi, jaringan internet. Tuhan berkati, HP, semuanya Tuhan berkati. Kami percaya Tuhan, biarlah semuanya boleh berjalan dengan baik dan layak, lancar di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu Tuhan, inilah doa permohonan kami. Hormat kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami buka ibadah pada sore malam hari ini. Haleluya. Amin. Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita satukan hati kita. Kita akan memuji Tuhan, kita akan menyembah Tuhan. Mari tundukkan kepala dan kita satukan hati kita untuk kita memuji Tuhan atas kebaikannya, atas anugerahnya yang diberikan setiap kita. Sehingga malam hari ini kita rindu ada lawatan Tuhan, ada kuasa Tuhan dinyatakan dalam sore ya wes toh aku nyantai terus siang. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh haleluya. Satu hal yang rindu berdiam di dalam tubuhmu, hal yang bisa menikmati baik Tuhan. Tuhan yang berdiam di dalam tubuhmu, sayang kita menikmati baik kata lebih tapi hati itu rasa daripada jatuh di tempat yang mari memuji Tuhan, memuji, menyembah Kau
Tuhan. Biarlah setiap hati kita rindu untuk masuk di dalam rumah Tuhan. Kita akan menikmati lawatan Tuhan. Kita rindu hadir tempat tangan Tuhan. Dan kita akan mengucap sama-sama. Oh, haleluya. Ayah berdiam dalam paham ayah ketika tiba satu hari daripada satu dapatlah menyembah satu hari dibukakan dari seribu hari di tempat yang lain
Hanya bagi terima kasih Roh, terima kasih Yesus, haleluya. Terima kasih Yesus, haleluya. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa buat semuanya. Bapa, sungguh kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk kasih setia-Mu, untuk kemurahan Tuhan. Kalau malam ini kami ada, semua oleh karena penyertaan-Mu, perlindungan atas setiap kami Tuhan. Setelah 2 minggu kami melibur, dan malam hari ini Tuhan kami boleh bersama-sama meskipun lewat online Tuhan. Kami percaya hadirat-Mu ada di tengah-tengah setiap kami Tuhan. Menjamah setiap kami Tuhan. Sehingga melalui pujian kami, ada kuasa Allah boleh dinyatakan. Ada mujizat Allah boleh dinyatakan. Ada lawatan Allah boleh terjadi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Mari kita lebih lagi. Kita akan menyembah Tuhan. Kita akan memuji Tuhan. Oh, haleluya. Amin. Tuhan, Kau sungguh besar. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidup. Kadang telah layak kehidupan. Tiada kata yang bisa melukiskan indahnya Kau bagi segala pujian dan kemuliaan. Mata kita Tuhan berjauh putih indah,
mengalami segala lebih dalam dalam ruang gelap ku tinggi jalan kau melani segala lebih dalam dalam dan darah gelap. Ibuku yang dikasih Tuhan, mari rasakan kesetiaan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita percaya bahwa ada tangan Tuhan yang senantiasa menopang setiap kehidupan kita, sehingga kita tidak akan jatuh, tapi kita terus ditopang dan ditolong oleh Tuhan, karena kita tahu bahwa sangat besar kasih setia Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Oh, haleluya. Sungguh besar setia nyata di sepanjang tiada selalah yang ada kehidupanku. Tiada kata yang indah lukisan indahnya kau Tuhan, bagimu segala pujian dan kemuliaan. Melebihi segala lebih dalam punya dalam dan kebenaran putih dan kau segala Terima kasih Bapak atas kasih setia Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Engkau Allah yang sangat setia Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak untuk kehadiran. Terima kasih. Baiklah hidup yang dikasih Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita akan satu pujian hilang. Kita masuk lebih dalam lagi. Kita siapkan hati kita lagi untuk kebenaran firman Tuhan. Ku tinggi
Tuhan segala lebih dalam dalamnya ada selamat. Sungguh besar setia nyata di sepanjang dalam selalang jaga kehidupanku. Tiada kata yang bisa mungkinkan indahnya kau bagi segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam umurnya dalam dan saya serahkan ke Pak Harito. Kami mengucapkan rasa syukur dan terima kasih kami yang tidak terhingga Bapa Surgawi, karena kami merasakan betapa sungguh besar kasih setia Tuhan atas kehidupan setiap kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada pada malam hari ini. Kami mengucapkan rasa syukur, terima kasih kami yang tidak terhingga, karena kami merasakan Engkau telah hadir di tengah-tengah ibadah melalui Zoom WBI Juanda yang Engkau kasihi. Itu sebabnya Tuhan, kami serahkan seluruh rangkaian acara ibadah WBI ini di dalam tangan kuasa Tuhan. Karena kami tahu Engkau yang mengendalikan hidup kami. Bapa di surga, sebentar lagi firman ini akan disampaikan. Itu sebabnya berikan kami hati seorang murid yang duduk diam mendengarkan firman Tuhan, seperti Maria duduk diam mendengarkan firman Allah. Kepada hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, taruh hamba-Mu di belakang salib-Mu, karena Kau tahu Bapa, hamba-Mu tidak memiliki pengetahuan sedikit pun, kecuali jika Engkau Tuhan yang Maha Tahu itu memberikan kemampuan kepada hamba-Mu ini untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Itulah seruan doa kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah menebus dosa-dosa kami. Terima kasih. Sebentar lagi firman akan kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus.
setiap kita yang sudah siap mendengarkan firman Allah. Sama-sama katakan, amin. Ibu-ibu yang saya kasihi, pada malam hari ini saya akan menyampaikan renungan firman Tuhan yang diberi judul Menjalin Persahabatan yang Dalam dengan Allah. Menjalin persahabatan yang dalam dengan Allah. Ada 2 ayat mas yang perlu kita renungkan bersama-sama, yaitu yang pertama terambil di dalam Yakobus 4 ayat 8, dan yang kedua di dalam Amsal 3 ayat 32. Yakobus 4 ayat 8 berbunyi demikian. Mendekatlah kepada Allah, dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Amsal 3 ayat 32, firman Tuhan berkata, karena orang yang sesat adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi dengan orang jujur ia bergaul erat. Ibu-ibu yang saya kasihi, bahwa salah satu sifat Tuhan adalah Tuhan itu omnipresent. Tuhan itu Allah yang maha hadir. Saya meyakini walaupun ibadah WBI pada malam hari ini dilakukan melalui media Zoom, Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah ini. Karena itu memang menjadi sifat Tuhan. Tetapi yang menjadi persoalan adalah apakah kehadiran Allah itu kita responi dengan sungguh-sungguh, atau kita merasakan bahwa Allah tidak hadir. Untuk diketahui ibu-ibu sekalian, bahwa dimanapun kita berada, kapanpun kita ada, termasuk ibadah WBI pada malam hari ini, Allah selalu hadir. Allah selalu ada buat setiap kita semua. Tetapi ada persyaratan yang perlu kita lakukan agar supaya kehadiran Allah itu bisa kita sambut dengan baik. Persyaratan itu dikatakan ketika kita menghampiri tata Allah, ketika kita mendekati kepada Allah, pastikan bahwa tangan kita itu tidak berlumuran dosa. Tangan kita itu tidak melakukan perbuatan dosa. Apakah tangan kita saat ini melakukan perbuatan dosa? Apakah mata kita saat ini melihat hal-hal yang tidak benar? Apakah telinga kita pada malam hari ini mendengarkan hal-hal yang kurang beres? Semua itu harus kita akui di hadapan Tuhan, supaya Tuhan bisa menjalin persahabatan dengan ibu-ibu termasuk saya. Sucikanlah hatimu, hai kamu orang yang mendua hati. Apakah di antara saudara sekalian ada yang mendua hati?
apakah di antara kita ada yang pada saat ini sedang mengalami hal-hal yang di dalam hatinya itu bercabang dua? Nah, ketika itu kita melihatnya bahwa ada di dalam hati kita, bertobatlah, karena Tuhan tidak menginginkan kita memiliki hati yang bercabang. Tuhan hanya ingin hati kita itu ditujukan kepada Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan itu adalah Tuhan yang adil. Tuhan itu adalah Tuhan yang kasih. Dan Tuhan itu adalah Tuhan yang memberikan segalanya kepada kita semua. Karena itu, ibu-ibu sekalian, orang-orang yang pada saat ini melakukan kejahatan, kekejian di mata Tuhan, maka dia harus bertobat dan mengatakan secara sejujur-jujurnya agar supaya Tuhan bergaul erat dengan mereka yang memang berkata dengan jujur. Seperti apa yang dikatakan di dalam Amsal 3 ayat 32. Karena orang yang sesat adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi dengan orang jujur ia bergaul erat. Ibu-ibu yang terkasih, ada 3 hal penting yang harus kita pelajari bersama-sama, yang harus kita lihat bersama-sama agar supaya kita dapat membangun persahabatan dengan Allah. Yang pertama, kita lihat di dalam Ayub 42 ayat 7b, yaitu kita harus memiliki sikap hati yang jujur dan benar kepada Allah. Ayub 42 7b, firman Tuhan berkata, setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub, maka firman Tuhan kepada Elifas, orang teman itu, murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu itu, karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Ibu-ibu pasti mengetahui kisah daripada Ayub ini. Semua kita mengetahui kisah daripada Ayub ini karena apa? Karena Ayub yang dicobai oleh iblis itu diizinkan oleh Tuhan. Sekali lagi, dilihat dari kacamata iblis, Ayub itu mencobai Ayub, tetapi dilihat dari kacamata Allah, sesungguhnya Ayub sedang diuji oleh Tuhan. Nah, di dalam menghadapi segala persoalan hidup itu, ternyata Ayub berkata benar dan Ayub berkata jujur kepada Allah. Apa yang dikatakan Ayub dan apa yang disampaikan oleh Ayub kepada Allah dan kepada teman-temannya itu oleh Allah dinilai itu sebagai suatu kejujuran dan kebenaran. Karena ketika Ayub mengalami keadaan yang susah, keadaan yang tidak menyenangkan, dia berkata bahwa saya mengalami hal yang tidak baik. Tuhan, tolonglah saya. Ketika Ayub mengalami segala hal yang dipunyainya itu habis, Ayub berkata jujur bahwa lebih baik aku diambil nyawaku daripada aku hidup seperti sekarang ini. Nah, itu oleh Tuhan dianggap sebagai satu kebenaran. Itu oleh Tuhan dianggap sebagai kejujuran. Tetapi kepada teman Ayub yaitu Elifas, Tuhan memberikan murkanya kepada Elifas dan kedua orang teman Elifas ini. Karena apa? Karena
Elifas dan kedua orang temannya itu tidak berkata sejujur-jujurnya dan yang sebenar-benarnya seperti Ayub. Ibu-ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, untuk dapat membangun persahabatan dengan Allah, landasan utama bagi persahabatan adalah memiliki sikap hati yang jujur dan benar dalam setiap aspek kehidupan maupun situasi. Jadi apapun situasinya, apapun kondisinya, kita harus selalu bersikap benar dan bersikap jujur. Itulah yang dikehendaki oleh Tuhan, agar Tuhan bisa menjalin persahabatan dengan kita sebagai manusia yang diciptakan oleh Tuhan. Allah tidak mengharapkan kesempurnaan. Kalau Allah itu meminta kesempurnaan kepada kita, tentu tidak ada satu orang pun yang bisa memenuhi persyaratan itu. Sebab jika kesempurnaan itu yang dituntut oleh Allah, kita tidak mungkin memenuhi syarat untuk menjadi sahabat Allah. Tetapi itu tidak dituntut oleh Tuhan atas diri kita. Tuhan hanya meminta untuk jujur tentang segala sesuatu yang ada dalam pikiran, di dalam perasaan, dan kehendak kita. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa kalau ibu-ibu mengalami sesuatu, katakanlah sejujurnya, sesuai apa yang dikatakan oleh Alkitab di dalam Ayub 42:7b ini. Karena apa? Karena dengan kejujuran dan kebenaran itu, Tuhan akan meresponi apa yang kita keluhkan, apa yang sedang kita mohonkan, dan apa yang sedang kita minta. Di dalam doa dan penyembahan kepada Tuhan. Jadi sekali lagi, fokuskan pikiran kita, fokuskan perasaan kita, dan fokuskan kehendak kita untuk disesuaikan dengan pikiran, perasaan, dan kehendak Kristus. Karena jika kita memfokuskan pikiran, perasaan, dan kehendak kita yang ditujukan kepada Yesus Kristus, maka tentu kita akan berkata yang sebenar-benarnya dan yang sejujur-jujurnya. Lain tidak yang benar dan lain yang tidak jujur. Tapi dikatakan benar dan kita dikatakan jujur. Saya membaca satu buku yaitu mengenai filsafat ilmu. Di dalam filsafat ilmu itu dikatakan, jika hitam, katakan hitam. Dan jika putih, katakan putih. Jika hitam dikatakan abu-abu atau putih dikatakan abu-abu, artinya campuran antara hitam dan putih, itu sudah tidak benar. Apakah kita sudah menjalani kehidupan seperti itu? Tentu kita harus berintrospeksi diri. Masing-masing kita harus mengintrospeksi diri kita masing-masing agar supaya kita dikenal oleh Tuhan dan Tuhan mau bersahabat dengan ibu-ibu dan bersahabat dengan saya. Jadi sekali lagi, Tuhan membiarkan Abraham mengajukan tawaran bernegosiasi perihal kota Sodom yang akan dihancurkan Tuhan. Kita tahu bahwa Abraham itu disebut sebagai sahabat Allah karena Abraham taat kepada Allah. Di dalam Tuhan akan menghancurkan kota Sodom dan Gomora. Tuhan menyampaikan berita itu kepada Abraham. Karena Abraham dipandang sebagai sahabat Allah. Ketika Abraham mendengar bahwa Tuhan akan menghancurkan kota Sodom dan Gomora, Abraham lalu mengajukan beberapa tawaran. Kalau tawaran itu
dipahami oleh Tuhan dan bisa dikabulkan oleh Tuhan. Kehendak Tuhan untuk menghancurkan Sodom dan Gomora itu ternyata bisa dinegosiasikan oleh orang-orang yang memang betul menjadi sahabat Allah. Dari 50 orang, Abraham menawar, jika ada 45 orang, apakah engkau akan menghancurkan Sodom dan Gomora? Tuhan katakan, jika ada 45, aku tidak akan menghancurkan. Sekali lagi, aku mohon kepada Tuhan, apakah Tuhan akan menghancurkan Sodom dan Gomora jika ada 30 orang saleh di tempat itu? Kalau ada 30, aku tidak akan menghancurkan. Akhirnya, ibu-ibu sekalian, jika ada 5, bagaimana Tuhan? Apakah Tuhan akan menghancurkan Sodom dan Gomora? Tetapi ternyata di Sodom dan Gomora 5 orang saleh saja tidak ada. Bayangkan ibu-ibu sekalian, jika kota Sodom dan Gomora itu ada 1 juta orang, tidak ada 1% saja yang berlaku seperti Abraham, dan hanya Lot yang pada saat itu yang memang masih mentaati firman Tuhan. Ibu-ibu sekalian yang saya kasihi, bahwa doa orang benar itu sangat besar kuasanya. Doa orang benar itu sangat besar kuasanya. Dan doa orang benar itu akan bisa mengubah kehendak Tuhan, asalkan itu sesuai dengan pikiran, perasaan, dan kehendak Tuhan. Itu yang dikatakan di dalam ayat firman Tuhan. Yang kedua, ibu-ibu sekalian, untuk bisa menjalin persahabatan dengan Allah, yang kedua diperlukan apa? Mentaati perintah Allah dengan segenap hati. Mentaati perintah Allah dengan sepenuh hati atau segenap hati. Dikatakan di dalam Yohanes 15 ayat 14, kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Jelas di dalam Yohanes 15 ayat 14 dikatakan, kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Ketaatan seringkali hanya dibangun dalam hubungan yang bersifat vertikal. Sekali lagi, ketaatan seringkali hanya dibangun dalam hubungan yang bersifat vertikal. Anak taat kepada orang tua, pekerja tunduk atau taat kepada majikan, rakyat taat kepada pemerintah, bawahan taat terhadap atasan. Seringkali ketaatan itu dibangun dalam hubungan yang bersifat vertikal, tetapi dalam konteks Yohanes 15 ayat 14, kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Konteksnya adalah dia, Yesus, menunjukkan sahabat raja di dalam istana kerajaan yang memiliki keistimewaan hubungan dengan raja. Namun sahabat itu harus tetap menempatkan diri untuk mentaati perintah raja. Jadi kalau ibu-ibu sekalian melihat negara dengan sistem monarki atau kerajaan, saya contohkan misalnya di Jepang, di Inggris, di Prancis, kemudian di Korea, di Belanda, itu sistem kerajaan semua. Saya pernah melihat film Korea ya, di dalam negara kerajaan Korea itu. Sahabat-sahabat raja itu ada di situ semua. Nah, sahabat-sahabat raja itu adalah adik-adik raja, juga ada ibu suri dan sebagainya. Nah, mereka berkumpul di situ, mereka makan bersama di situ, mereka bersendau gurau bersama. Tetapi ketika raja itu memutuskan sesuatu,
memutuskan sesuatu, walaupun mereka itu sahabat raja, mereka tetap mentaati putusan dari raja itu. Ibu-ibu sekalian yang saya kasih, jadi kita sangat beruntung memiliki Allah yang mau bersahabat dengan kita semua. Tetapi perlu diingat bahwa posisi kita dengan posisi Allah itu tidak sederajat. Karena Allah itu Maha Pencipta, kita yang diciptakan. Allah itu Maha Kuasa, kita tidak memiliki kuasa apapun kalau tidak diberikan kuasa oleh Tuhan. Tuhan itu Maha Tahu, kalau kita tidak diberikan pengetahuan oleh Tuhan, kita juga tidak mengetahui apa-apa. Itu sebabnya sekali lagi, walaupun Tuhan ingin menjalin persahabatan dengan kita semua, tetapi kita harus tetap mendudukkan posisi kita sebagai manusia yang dicipta oleh Tuhan dan taat kepada perintah Allah. Itu memang yang diajarkan oleh Alkitab. Dan tidak boleh ada tafsir apapun, karena firman Tuhan itu sifatnya clear and clean. Seringkali saya melihat di sekolah-sekolah teologi itu menafsirkan berbagai macam kebenaran Alkitab, sehingga menimbulkan berbagai macam mazhab. Nah, di dalam mazhab itu sering terjadi pertentangan satu dengan yang lain, sehingga terpecah belah. Padahal Alkitab sudah clear, Alkitab itu sudah jelas semua. Jadi ketika saya membaca kitab Kejadian sampai Wahyu, semua yang saya baca itu saya melihatnya itu sudah clear semua. Tidak perlu ditafsirkan, tidak perlu ditambah, tidak perlu dikurangi. Karena firman Tuhan itu disebut lex serta. Firman Tuhan itu adalah lex serta, artinya apa? Memiliki kepastian dan memiliki kejelian dan memiliki suatu ketetapan yang clear, yang tidak perlu kita tafsirkan. Semakin kita bergairah mentaati perintahnya, semakin dalam persahabatan kita dengan Allah. Kita mentaati perintahnya bukan karena kewajiban atau ketakutan. Kita mentaati perintahnya karena kita apa? Mengasihi Allah. Di dalam firman Tuhan di bagian yang lain dikatakan, jika kamu mengasihi aku, turutilah perintahku. Jadi ibu-ibu sekalian yang saya kasihi, bahwa perintah Tuhan yang kita lakukan dengan bermotif kasih itu yang nantinya akan mendorong Tuhan untuk mau menjadi sahabat dengan kita semua. Seperti Allah bersahabat dengan Abraham, seperti Allah bersahabat dengan Musa, seperti Allah bersahabat dengan Elia, Elisa di dalam perjanjian lama maupun di dalam perjanjian baru. Ibu-ibu yang saya kasih, itu yang harus kita perhatikan agar supaya kita dikenal oleh Tuhan dan kita boleh menjadi sahabat Kristus. Yesus berkata, "Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya." Jadi antara perintah dan kasih itu dua hal yang tidak bisa kita pisahkan. Karena apa? Konteksnya mengasihi Tuhan itu, melakukan perintah Tuhan itu motifnya kasih, bukan bermotif yang lain. Aku mentaati perintah Tuhan supaya aku mendapatkan sesuatu dari Tuhan. No, aku mengikuti perintah Tuhan karena aku mengasihi Tuhan. Apapun kondisinya, apapun situasinya, mau situasinya baik, mau situasinya tidak baik, tetap mengasihi Tuhan dengan menuruti perintah Tuhan. Perintah Tuhan itu apa? Ya, perintah Tuhan itu ada di dalam Alkitab. Karena di dalam Alkitab itu isinya ada 3, saudara. Isinya ada 3. Yang pertama, kehendak Tuhan berupa perintah, dan kehendak Tuhan berupa larangan,
dan kemudian kalau perintah itu kita turuti, larangan itu kita hindari, di situ ada janji. Itu clear sudah. Itu clear. Gak perlu kita tafsir-tafsirkan segala macam. Jadi di dalam Alkitab itu cuma ada 3 itu. Ada kehendak Tuhan yang berupa perintah dan kehendak Tuhan yang berupa larangan. Dan kemudian kalau perintah itu kita lakukan, larangan itu kita lakukan dengan motif kasih, maka semuanya itu akan ditambah-tambahkan kepada kita, ibu-ibu sekalian. Persahabatan sejati harus didasarkan motif kasih, bukan motif mencari keuntungan, hitung-hitungan, bukan. Motifnya adalah kasih. Kasih itu apa? Ya, kasih itu berkorban. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakanlah anaknya yang tunggal, supaya setiap kita yang percaya beroleh hidup yang kekal. Kasih itu berkorban. Kasih itu mau berkorban. Ibu-ibu pada sore hari ini meluangkan waktu untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan, memuji firman Tuhan, memuji Tuhan, walaupun bertemu di dalam media Zoom. Tapi itu tetap ibu-ibu berkorban waktu, berkorban tenaga, juga berkorban uang. Internet kan pakai uang, ya toh? Laptop kan pakai uang, ada AC-nya juga pakai uang. Itu semua akan diperhitungkan oleh Tuhan. Kalau motif kita adalah motif mengasihi Tuhan, kita mau berbagi firman Tuhan, kita mau menyembah Tuhan, dan seterusnya, dan seterusnya. Perintah atau amanat agung Tuhan Yesus, karena itu pergilah jadikan semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada kesudahan zaman. Nah, ini kehendak Allah. Berupa apa? Perintah. Kita diperintah untuk menjadikan semua bangsa murid. Ini clear. Ini sudah clear, ini jelas sudah. Nggak ada firman Tuhan yang tidak jelas, semua sudah jelas. Yesus mengalami pelayanan umumnya pada usia 33 tahun dengan dibaptis oleh Yohanes. Pada saat itu Allah berbicara dari surga. Inilah anakku yang kukasihi, dan kepadanyalah aku berkenan. Nah, jadi Bapa di surga mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Kenapa sampai begitu? Karena Bapa di surga tahu bahwa Yesus akan menggenapi rencana Tuhan yang ada di bumi ini untuk menyelamatkan kita semua, orang yang percaya kepada Kristus sebagai Allah dan Juru Selamat kita yang hidup. Apa yang telah dilakukan oleh Yesus selama 33 tahun tertulis di dalam Lukas 2 ayat 51, yang firman Tuhan berkata, lalu ia pulang bersama-sama dengan mereka ke Nazaret, tetapi hidup dalam asuhan mereka. Jadi Yesus tetap hidup di dalam asuhan mama papanya, dalam asuhan Maria dan Yusuf. Walaupun Yesus itu adalah anak Allah, tetapi dia tetap menjadi seorang manusia 100% dan hidup bersama-sama dengan papa mamanya. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Apa maknanya? Hidup dengan taat. Hidup dengan taat. Itu makna sejatinya bahwa Yesus datang ke bumi untuk menggenapi rencana Bapanya sampai dia mati di atas kayu salib dan kemudian bangkit dan sekarang sudah naik ke surga dan kemudian menurunkan Roh Kudus untuk membimbing dan memberkati kita semua
yang masih ada di muka bumi ini, dan bahkan memberikan pertolongan-pertolongan, memberikan arahan-arahan supaya kita tidak disesatkan oleh si jahat. Ibu-ibu yang saya kasihi, yang ketiga adalah agar supaya kita bisa menjalin hubungan persahabatan dengan Allah yang semakin dalam, yaitu menghargai segala sesuatu yang Allah hargai. Jadi kita menghargai yang dihargai oleh Allah. Mazmur 27 ayat 4 mengatakan, satu hal yang telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Dalam mazmur yang lain, pemazmur Daud berkata, sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan Engkau. Di dalam kedua ayat firman Tuhan ini berbicara tentang penyembahan kepada Tuhan, pray and worship kepada Tuhan. Jadi Tuhan itu meminta kita semua itu untuk melakukan pujian dan penyembahan kepada Tuhan setiap waktu, setiap saat, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi. Mau di gereja atau tidak di gereja, mau di tempat kerja atau di rumah, dimanapun kita sedang berada, kita mesti dalam posisi memuji, menyembah Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi kita. Berarti apa? Pujian penyembahan yang sejati itu adalah pujian penyembahan yang dilakukan dengan hati yang betul-betul mengasihi Tuhan. Itu saja yang diminta oleh Tuhan. Karena Tuhan itu punya segalanya. Tuhan menghargai nilai suatu hubungan atau relasi. Tuhan sangat menghargai nilai suatu hubungan atau relasi. Kekristenan berbicara tentang salib, vertical relationship, dan horizontal relationship. Kita harus memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, tetapi sekaligus kita juga harus mempunyai hubungan yang baik dengan sesama kita. Nah, itu salib, itu Kristen. Jadi Kristen itu tidak di dalam ruang yang hampa, di dalam ruang yang kosong, tetapi Kristen itu adalah relationship, vertical relationship dan horizontal relationship yang disimbolkan dengan salib. Nah, kalau dua-dua ini kita kerjakan, akan terjadi multiplikasi, pertumbuhan yang sangat besar. Nah, untuk itulah gereja adalah tempatnya untuk membangun hubungan yang sehat di dalam relasi dengan Tuhan maupun relasi dengan sesama manusia. Rasul Paulus berkata, yang kuhendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dengan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia di dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh apa? Kebangkitan dari antara orang mati. Rasul Paulus sendiri mengatakan, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia. Karena pengenalan akan Kristus itu menyebabkan Rasul Paulus melihat masa lalunya dikatakan adalah sampah semua. Masa laluku itu sampah. Masa laluku itu saya buang semua. Sekarang mataku tertuju kepada Tuhan. Rasul Paulus menghargai apa yang Tuhan hargai. Pikiran, perasaan, dan kehendaknya diselaraskan dengan pikiran, perasaan, dan kehendak Kristus. Itu tercermin di dalam surat Rasul Paulus terhadap jemaat di Filipi, yaitu Filipi 1 ayat 21 yang mengatakan, bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Hidup adalah Kristus. Berarti apa? Hidupnya untuk Kristus, hidupnya untuk melayani pekerjaan-pekerjaan Tuhan, hidupnya untuk melayani kehendak Tuhan.
sampai kehendak Tuhan itu tergenapi bagi tubuh Kristus, yaitu orang-orang percaya. Nah, sudah itu kalau dia diambil oleh Tuhan karena rumahnya sudah jadi, dikatakan mati adalah keuntungan. Karena apa? Rewardnya, mahkotanya sudah disediakan oleh Tuhan bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Yang terakhir, ibu-ibu sekalian yang saya kasihi, pokok untuk direnungkan. Pilihan-pilihan hidup kita sangat menentukan kualitas hubungan persahabatan dengan Allah. Ya, pilihan-pilihan hidup kita saat ini itu sangat menentukan kualitas hubungan persahabatan dengan Allah. Ambil contoh misalnya, kalau kita bangun tidur, apa yang harus kita lakukan? HP-nya dulu dilihat apakah ada orang yang WA tadi malam belum terjawab, atau bagaimana? Kita bangun pagi berdoa kemudian baca Alkitab. Nah, kalau pilihannya bahwa setiap kita bangun pagi itu merenungkan firman Tuhan dan berdoa, itulah yang menentukan kualitas hubungan persahabatan dengan Allah. Menjalin hubungan persahabatan dengan Allah harus dilandasi apa? Kasih dan kerinduan, bukan karena takut. Ya, waduh kalau saya nanti tidak menyembah Tuhan, Tuhan tidak kasih berkat, bukan itu. Karena apa? Berkat itu sudah Tuhan sediakan. Ketika Tuhan menciptakan langit bumi beserta isinya itu disediakan untuk kita semua. Untuk saudara dan saya. Manusia diciptakan pada hari ke-6 sesudah semuanya itu sudah disediakan. Itu artinya apa? Penciptaan Tuhan hari pertama sampai hari ke-5 itu ditujukan untuk apa? Untuk memberikan berkat kepada manusia. Nah, pada hari ke-7 Tuhan istirahat supaya apa? Manusia itu melakukan peristirahatan dan menyembah Tuhan. Jadi tugas saudara dan saya cuma menyembah Tuhan. Menyembah Tuhan. Tapi tidak berarti lalu kita nggak kerja. Tuhan Yesus saja juga bekerja kok. Ingat ayat firman Tuhan ini. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Kejarlah daku, maka kau kutangkap. Ya, ada kan filmnya itu ya, kejarlah daku maka kau kutangkap. Ini saya ini mengenai Yakobus 4:8 ini saya teringat ketika saya waktu kecil dan ketika saya jadi papa. Pada saat anak saya itu umur 2 tahun baru bisa berjalan, dia lari mengejar saya. Nah, kalau dia lari mengejar saya lari kencang kan dia tidak mungkin dia menangkap saya. Ya, dia mengejar saya maka saya tangkap. Nah, itulah. Jadi kalau kita mendekat kepada Allah, dia akan menangkap kita. Gitu. Maksudnya apa? Kalau hari ini kita mendekat kepada Allah, kita rindu untuk memuji, menyembah Allah, Tuhan akan mengatakan, kau kutangkap. Kau kutangkap. Artinya apa? Tuhan akan meresponi kedekatan saudara dengan Tuhan. Sudahkah kita memiliki jalinan persahabatan yang mendalam dengan Tuhan Yesus? Jika belum, evaluasi prioritas hidupmu. Kalau memang belum, mari kita evaluasi prioritas hidupmu. Kamu memprioritaskan hidup ini untuk apa? Tetapi jika sudah, teruskan dan lanjutkan sampai garis akhir. Tuhan Yesus memberkati. Itulah ibu bapak sekalian firman Tuhan yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Berbahagialah ibu-ibu sekalian yang mendengarkan firman Allah. Terlebih bahagia jikalau kita bisa menerapkannya dalam hidup kita hari lepas hari. Haleluya. Amin. Bapa di dalam kerajaan surga, kami mengucapkan rasa syukur. Kami mengucapkan terima kasih karena Engkau sudah memberikan kami kesempatan untuk berbagi firman Tuhan. Terima kasih Bapa, firman-Mu memberikan kekuatan bagi setiap kami agar supaya kami dapat terus melangkah maju dan kami dapat melakukan hal-hal yang Tuhan memang kehendaki untuk kami lakukan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, berserah dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Baik, terima kasih Pak Haryanto yang sudah menjadi berkat kebenaran firman malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanan dan keluarga Bapak. Saya yakin wanita-wanita yang ada di Zoom ini adalah wanita-wanita yang setia, wanita yang taat, wanita yang sangat-sangat mengasihi Tuhan, dan wanita-wanita sepertinya Allah. Baik, kita akan mengakhiri seluruh rangkaian Praise and Worship malam hari ini. Kita akan angkat satu pujian, Ku Mau Cinta Selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun berjalan berganti dalam hidup, ku tetap cinta Yesus selamanya. Katakan, ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai berganti dalam hidup, ku tetap cinta Yesus selamanya. Bagai sesuai dengan rencana mulia Allah, bagailah sesuai dengan rencana, bagailah sesuai dengan rencana. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur kepadamu Tuhan, Engkau Bapa yang baik, yang maha hadir dalam kehidupan kami. Engkau tahu kehidupan kami di saat kami tidak jujur, di saat sikap kami tidak benar di hadapan-Mu, Bapa. Bahkan Tuhan, di saat kami tidak mengasihi Engkau, bahkan kami mengasihi Engkau dengan cara yang berpura-pura, Tuhan. Seringkali kami tidak taat, Tuhan. Seringkali kami hanya mengasihi di mulut. Ampuni kami, ampuni kami. Biarlah firman-Mu sore hari ini, Tuhan, boleh menegur kami untuk kami mengasihi Engkau dengan cinta, dengan kasih yang tulus dari hati kami kepada-Mu. Membangun relasi dengan Engkau di dalam pujian penyembahan, di setiap kehidupan kami, di setiap waktu, Bapak. Terima kasih buat kebenaran firman. Biarlah firman menjadi rema dalam kehidupan kami, Bapak. Berkati hamba-Mu, Bapak Suharyawanto, yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu, Tuhan. Biarlah pengurapan turut terus menyertai hamba-Mu, Bapak. Dimanapun hamba-Mu pergi dan berada. Biarlah Tuhan, kekuatan, urapan, wibawa, otoritas ilahi, kesehatan terus mengikuti kehidupan hamba-Mu. Terima kasih berkati keluarga, istri, anak-anak, pelayanan, pekerjaan. Terima kasih. Engkau memberkati juga Tuhan Ibu
Maria, Ibu Silvi, Ibu Jenny, Bu Lina, hambamu Bu Dedi Tuhan, yang sudah melayani Engkau pada sore hari ini, bahkan seluruh WBI yang hadir. Engkau memberkati kami satu persatu. Kami tahu dan percaya Engkau Bapa. Engkau tahu setiap kebutuhan kami, setiap persoalan yang kami hadapi. Engkau tahu Bapa, dan Engkaulah jawaban dalam setiap pergumulan kehidupan kami. Kuatkan dan teguhkan kami ya Bapa, agar kami tetap setia mengiring Engkau sampai pada napas kami yang terakhir, sampai di batas usia kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Roh Kudus terus tuntun kehidupan kami, agar kami tetap kuat di dalam Engkau Bapa, menjalani kehidupan kami masing-masing. Terpuji nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan, mari kita angkat kedua tangan kita terima berkat dari Allah Bapa. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih sayang dari Allah Bapa di dalam Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus terus menyertai kita, memimpin menuntun kehidupan kita sampai Yesus datang pada kali yang kedua. Nama kita tercatat di dalam buku kehidupan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan yang diberkati. Tuhan, kita katakan sama-sama. Amin. Amin. Puji Tuhan. Jadi yang terbaik. Kurang kompak. Kurang kuat ya. GBI itu Anda. Aku kuat. Aku bisa jadi yang terbaik.